anaknya ini menjabat sebagai bupati juga, dan ayah R.A. Kartini ini foto pada saat R.A. Kartini mengajar terhadap anak-anak perempuan. Nah, yang dimana R.A. Kartini mulai mengajar terhadap anak-anak perempuan tersebut itu sebelum beliau menikah pada saat di belakang pendopo Kabupaten Jepara. Jadi beliau dibantu sama adik-adiknya juga mengajarkan tentang menulis membaca, mengajarkan keterampilan, mengajarkan memasak ya. Nah, itu salah satunya Kartini, Karina, dan Rukmini. Jadi mereka bertiga ini adik kakak, yang paling dewasa yaitu R.A. Kartini, dan mereka bertiga tapi yang pertama kali memiliki pemikiran tersebut yaitu R.A. Kartini. Makanya R.A. Kartini lah yang diangkat menjadi pahlawan nasional. Kemudian Kartini yaitu Bupati Rembang. Kemudian di sebelah sini ada sebagai salah satu ikon dari kota Jepara. Jadi kota Jepara, orang luar itu menamakan Jepara kota ukir, dan dicontohkan dari ukiran macan tutul ini terbuatnya dari satu balok kayu utuh tanpa ada sambungan ataupun lem-leman. Jadi dimulai dari bagian bawah sampai atas termasuk dalam-dalamnya semuanya tanpa disambung dan juga tanpa dilem. Dan macan tutul ini memiliki filosofi yang dalam artinya lambang sebuah pengadilan. Makanya di dalamnya bukan gajah ya, melainkan macan karena mendambakan sebagai penguasa. Jadi diartikan walaupun seorang pemimpin kalau melakukan kesalahan tetap harus menerima hukuman. Itu istilah ataupun namanya ikon dari kota Jepara. Kemudian ini juga sama ya, sebagian dari isi surat-surat R.A. Kartini yang dalam 3 bahasa, ada yang bahasa Belandanya, ada yang bahasa Inggris, dan juga bahasa Indonesia. Dan dari sebelah sana itu contoh tulisan R.A. Kartini ya, jadi tulisannya itu seperti itu ya, dalam bahasa Belanda maupun suratnya yang dulu dikirim kepada sahabat-sahabatnya yang di Belanda. Ada juga di sebelah sini alat batik jahitan dari murid-murid R.A. Kartini. Kemudian di sebelah sini masa-masa R.A. Kartini bersama suaminya tersebut. Dari hasil petikan kedua yang bernama Raden Mas Susalim. Dan R.A. Kartini itu meninggalnya juga setelah 4 kali. Ini meninggal tepat pada tanggal 17 September 1904 di Kabupaten Rembang. Untuk keturunan R.A. Kartini itu ada yang masih hidup sampai sekarang, tapi namanya cucunya itu cuma 1 ya. Dan cucunya itu memiliki 5 orang anak. Itu mulai dari bagian tasnya, motif perutirannya Jepara dan Dongmu, dan juga rotasnya ini Eropanya itu bagian kurilnya seperti ini. Dan kenapa kursinya juga tidak seperti kursi-kursi yang sedangkan duduk di kursi ini itu seorang bangsawan. Jadi seorang bangsawan itu duduk di kursi tersebut, tapi untuk tangannya itu harus bersandar di atas. Jadi tidak boleh di bawah. Makanya menandakan seorang bangsawan. Jadi tangannya itu harus tetap di atas. Ini ya. Karena untuk yang lainnya itu duduknya lesehan. Kemudian ada juga di sebelah sini replika kendaraan Tempo dulu. Jadi kendaraan yang dulu pernah digunakan oleh keluarga R.A. Kartini itu yang namanya kereta kuda ataupun delman. Ya cuma sayangnya yang aslinya sudah tidak ada. Jadi dibuatkanlah replikanya seperti ini. Jadi ini juga bisa diartikan dulu itu sebagai kendaraan dinas milik dari seorang bupati. Kemudian ini beberapa foto-foto dari sahabat-sahabat R.A. Kartini, yaitu orang-orang Belanda, termasuk ini yang bernama Mr. J.H. Abendanon. Itulah salah satu sahabat R.A. Kartini yang dimananya masih menggunakan bahasa Belanda berjudul Door Mr. Mistoplek. Kemudian yang
yang ini, karena mulai dari masa hidupnya ini. Jadi tiga bersaudara ini yang kita kenal dengan sebutan Daud Semanggi atau tiga serangkai. Monggo kita lanjut lagi ke ruangan kedua nih. Monggo, silakan. Ya, monggo kita sambil santai. Ambil barang-barang Kalau yang aslinya simpannya di sini ya, pilih dulu. Ya, jadi pertanyaan dan bahkan orang Belanda bisa menjawabnya. Apakah Indonesia mampu di itu? Makanya kita dikasihnya itu beberapa. Dan ini memang alhamdulillah retro ini juga lama yang kembang. Ya. Kembang sampur ini hari ini yang Ya, di musim Kartini. Kartininya langsung. Kalau itu karena emang era Kartininya menikah Karena emang makamnya juga dipegang ya. Tapi kalau di Jepara ini emang mulai dari di Jepara semua. Makanya yang lebih khususnya emang di Pendopo ya, karena itu tempat tinggalnya dulu masa kecil gitu ya. Yang terdekat di kawasan ini kerangka ikan paus. Jadi ini penemuannya di Kepulauan Karimun Jawa, kawasan Kabupaten Jepara. Jadi waktu ditemukan kan ini tahun 1900 dan ada animasi dan mungkin panjang bagian dari kepalanya sampai ekornya ya. Dan selain ikan ini ada juga beberapa penemuan dari Untuk kunjungan di Museum R.A. Kartini di bulan April ini sangat meningkat, ya, baik dari masyarakat umum maupun dari anak-anak sekolah. Rata-rata biasanya bulan ini berapa? Kalau untuk bulan ini mungkin hampir ada 1000-an lebih ya Bapak pengunjung ya. Itu pengunjung dari mana saja Bu dan kalangan apa saja Bu? Kalau pengunjung kemarin pas habis liburan Lebaran kemarin banyak yang dari luar kota. Kalau yang setelah masuk sekolah ini kebanyakan dari sekolah-sekolah di sekitar wilayah Kota Jepara. Itu. Di museum ini Bu apa yang ditonjolkan, ditampilkan itu apa saja Bu? Kalau untuk Museum R.A. Kartini Jepara ini kan merupakan museum umum ya, jadi tidak hanya menampilkan foto dan peninggalan Raden Ajeng Kartini, juga Museum Kartini ini menampilkan beberapa peninggalan-peninggalan yang ditemukan di kota Jepara. Ya, salah satunya ikan Joko Tuwo ya, gitu. Untuk yang peninggalan dari Kartini ini apa aja Bu ini? Kalau yang di sini ada mesin jahit, ada meja dan kursi, ya, ada meja belajar, ada botekan, dan ada ukiran macan kurung R.A. Kartini. Dan di Museum R.A. Kartini Jepara ini kebanyakan berupa foto R.A. Kartini dan keluarganya.
Itu yang di sini yang masih asli itu yang apa aja? Ada mesin jahit dan meja kursi R.A. Kartini gitu. Foto-fotonya ini. Kalau foto-fotonya itu hibah dari Belanda gitu. Usia dari koleksi-koleksi ini berapa tahun sih di sini koleksi usianya? Usianya kalau untuk yang penemuan dari Jepara itu dari abad ke-16 sampai sekarang, Mas. Dan itu ada juga hibah dari masyarakat gitu. Dari Kartini sendiri Kalau R.A. Kartini sendiri yang tadi seperti mesin jahit tadi, ya. bisa berapa tahun? Kalau itu ya sekitar hampir R.A. Kartini kan lahirnya 1879 ya, hampir mau 2 abad ya. Gitu. Kalau untuk masuk ke sini tuh di ongkos berapa Bu? Gimana? Tarifnya berapa? Oh, untuk anak-anak hari biasa dan libur nasional itu anak-anak 5.000, dewasa 8.000, sedangkan di liburan hari raya, Idul Fitri dan Tahun Baru serta hari Natal untuk anak-anak 5.000, dewasa 10.000. Kalau momen ini Bu, menjelang hari Kartini ini banyak pengunjungnya. Banyak sekali para pengunjung ya yang berkunjung ke Museum R.A. Kartini, terutama anak-anak sekolah. Gitu. Berapa peringatan Bu dari hari biasa? Seperti hari ini ada sekitar 200 sampai 250 pengunjung hari ini. Hari biasa berapa? Kalau hari biasa maksudnya bukan di bulan April ya, itu enggak tentu sih Mas. Kadang pernah kayak di bulan puasa kemarin hanya 3 orang ya, 10 maksimal itu segitu kalau pas bulan puasa kemarin. Jadi nggak bisa dipatok sebulan segini, nggak bisa. Biasanya sih ramainya ya di bulan April seperti ini, liburan Tahun Baru, Natal, terus Hari Raya Idul Fitri dan pas hari-hari libur nasional gitu. Tapi adat Jawanya, bahasa Jawanya beliau tidak lupa. Nah ini seperti kata-kata mutiara yang beliau tuliskan ataupun di sebelah sana juga banyak ya, itu menggunakannya itu bahasa Jawa. Halo, saya Lalang Maya Pada. Panggilannya? Lalang. Alang, ini Iya. tadi kegiatan di sini apa aja Mbak? Tadi kita diajak untuk keliling dan cari tahu, mengulas cerita seputar R.A. Kartini dan juga beberapa saudaranya. Itu benar-benar sangat membuka pikiran kami buat para Gen Z juga dan juga milenial yang masih nggak tahu nih perjuangan beliau seperti apa dan asal usulnya seperti apa. Jadi makin jelas lagi. Jadi beruntung bisa main ke Museum R.A. Kartini ini. Kita pelajaran di sini. Ada diceritain dari mana si R.A. Kartini lahir, berikut juga keluarganya, seperti apa kisah perjalanannya memperjuangkan emansipasi wanita dan juga pendidikan untuk wanita, walaupun beliau dari kalangan yang berada dan banyak privilege pastinya, tapi beliau nggak lupa sama perempuan-perempuan yang ada di sekitarnya, gitu. Nah, kesannya lagi kesannya bagaimana? Kesannya seru banget, senang banget pastinya karena sekarang mungkin jarang ya orang main ke museum karena kita bisa dapat atau akses berita dari internet, tapi kita nggak bisa lihat langsung wujud asli atau bendanya seperti apa. Jadi untuk Museum R.A. Kartini ini juga sepertinya harus lebih banyak diperkenalkan lagi ke masyarakat Indonesia pastinya, apalagi ke perempuan-perempuan yang sedang berjuang sekarang. Gitu. Ini baru pertama kalinya ya? Pertama kali, Nah, terus ini pun tadi main ke Jepara juga pertama kali. Perkenalkan, nama saya Rahmadinda Nur Safitri dari Universitas Negeri Semarang. Asal saya asli Jepara. Nama saya Neng Susi Sofia dari UNES juga dan berasal dari Sumedang, Jawa Barat. di sini siang hari ini ke sini dalam rangka apa ini? Kesini itu dalam rangka mengunjungi Museum R.A. Kartini ya, dan juga ada tugas video juga dari UNES juga untuk meliput Museum R.A. Kartini gitu, kayak jadi pemandu wisata gitu loh. Terus ke sini tadi sudah lihat-lihat apa aja? Baru masuk sini aja ya? Iya, baru Lihat-lihat masuk, sini. baru di ruangan ini aja sih. Kalau mungkin sudah ada kesan-kesannya seperti apa?
menarik karena di sini banyak foto-foto dari RA Kartini masa kecil, terus juga apa namanya foto-foto bersejarah ya. Terus juga ada beberapa benda-benda bersejarah yang sebelumnya belum pernah dilihat juga sih. Terus sebelumnya sudah pernah ke sini atau baru pertama kali? Dulu tuh pernah kesini pas SD untuk kunjungan gitu kan. Namun kan pas SD kan masih belum terlalu mengerti dan terlalu memaknai gitu kan. Kalau saya ini pertama kali karena sebelumnya juga nggak pernah kepikiran bakal ke Jepara, tapi ternyata pas udah kuliah bisa kesampaian juga ke sini. Kalau Maya sendiri kesan-kesannya setelah lihat besar tadi seperti apa? Seneng sih karena kan waktu SD kan taunya dari kecil tuh era Kartini di Jepara gitu, dan saya pun nggak tahu Jepara tuh di mana gitu, nggak tahu di provinsi mana. Ternyata pas udah kuliah tuh baru ada keinginan untuk kesini dan benar-benar kesini gitu. Gimana setelah jalan-jalan lihat dalam sini kesannya bagaimana? Amazed aja sih, kayak seneng banget gitu, ternyata tempat yang tadinya cuma bisa dilihat di buku paket gitu ya, sekarang bisa dikunjungi secara langsung.